Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Sudiman Jambi Channel. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusan rezeki dan kesehatan tentunya. Amin. Kita masih di toko pupuk Zatani ya, teman-teman. Alamatnya di mana ini, Mas? Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincir. Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincir. Buat teman-teman yang di seputaran sini, boleh ngambil pupuk di sini. Bagus kok pupuknya. Ini kebetulan kita mau trip pakai KCL nih, teman-teman. Itu ya. Mau luncuran. Ini saya aplikasi untuk sawit yang 18 tahun ada. Jadi itu nggak semuanya ini ya. Yang untuk 18 tahun ada, nanti pakai dosis 2 kilo. Kemudian yang 9 bulan pakai yang dosis 500 gram. Nah, jadi gini teman-teman. Kadang sebagian petani kan pupuknya masih kecil itu, kalau sama pupuk KCL atau MOP ini sering ngelak-ngelak ya kan. Karena ada statement semacam apa ya? Ada yang bilang kalau kecil itu orea-orea aja lah. Yang penting kalau orea itu besarin batang lah, yang hijauin daun lah, yang segala macam. Sehingganya kadang petani-petani ini kalau masih kecil tuh orea dolomit. Nah ini sebenarnya keliru teman-teman. Kenapa demikian? Tapi sebelum bahas lanjut, buat teman-teman yang baru nonton atau baru ketemu channel ini, saya mohon subscribe dulu buat dukungan ke channel ini ya. Oke ya teman-teman. Jadi kalau kita pupuk itu kuncinya satu, seimbang. Jadi polanya itu seimbang. Dolomitnya iya untuk kebutuhan magnesiumnya ya kan. Kemudian di dolomit ada juga CaO nya untuk mengendalikan kestabilan pH tanah. Kemudian urea juga perlu. Kemudian fosfornya juga perlu, demikian juga dengan kaliumnya juga perlu teman-teman. Cuman dosisnya kan nggak seperti sawit dewasa. Nah ini penting teman-teman, ini untuk menjaga pertumbuhan itu stabil, jadi nggak goncang. Nah ini efeknya nanti ke TBM pertama. Jadi setelah panen di usia perdana nanti buahnya nggak keriting, nggak berduri-duri gitu. Itu satu. Yang kedua, pembentukan daun, pembentukan batang juga sempurna. Besarnya normal, nggak ada yang pincang-pincang. Karena apa yang kita berikan hari ini itu paling tidak kita rasakan itu di 15 bulan sampai 2 tahun teman-teman. Jadi seandainya kita ngelak-ngelak pupuk di usia-usia perdana, nanti kalau sudah TBM 1, maka disitulah kita memanen pupuk yang kita berikan hari ini. Mengapa demikian itu ada bahasan panjang nanti ya. Nanti mungkin saya bikin video khusus untuk ini. Bagaimana pupuk yang kita berikan hari ini kok bisa manennya besok. Itu ada hitung-hitungannya. Jadi yang penting kalau teman-teman mau panen cepat, mau panen ya 30 bulan atau 24 bulan malahan sebagian orang. Ya kita nggak usah lah 24 bulan. Di 3 tahun aja, 36 bulan. Itu diusahakan sudah panen. Kalau 3 tahun sudah bisa panen, kenapa harus 5 tahun kan gitu. Jadi kebutuhan unsur kalium ini menentukan agar panennya tepat waktu. Dari mana hitungannya? Kita tetap mengikuti rekomendasi dari BPKS ya. Jadi untuk TBM 1, ini kan ada yang tanaman saya masih kecil-kecil itu, yang umurnya masih 9 bulanan. Itu di usia ini oreanya itu butuh 500 gram. Kemudian
di bulan 89 ini ya 500 gram, RP-nya 750 gram, dan MOP-nya 500 gram. Nah, kemudian sampai akhir tahun itu masih ada di bulan 12-nya atau bulan 11-nya itu masih kita masuk urea lagi dan KCL 500 gram lagi. Ini penting karena ini nanti yang kita rasakan nanti di usia TM1, karena pertumbuhan di TM1 ya, tanaman menghasilkan di TM1 itu umur 3 tahunan itu diawali dari TBM1. Jadi TBM1 itu berpengaruh ke TBM2 pertumbuhannya. Pemupukan di TBM2 itu nanti berpengaruh ke TBM3, dan pemupukan di TBM3 itu berpengaruh ke TM1-nya. Jadi kita ngejar di TM1-nya ini biar tepat waktu panen, kita harus menjaga pemupukan di awal ini. Jadi ini kan, ini misalnya ureanya ini untuk 1 tahun pertama ya 1600 gram, RP-nya 1550 gram, MOP-nya 1400 gram, dolomitnya 2 kilo atau 2000 gram. Seandainya kita nggak kuat ya kan teman-teman, kita bisa mengurangi dosis, ureanya kita kurangi sekilo misalnya, kemudian RP-nya kita kurangi juga ke 9 on misalnya. Kemudian MOP-nya kita kurangi lagi ke 8 on misalnya. Ini yang penting. Yang penting ritmenya itu sama dengan ini. Jadi walaupun nggak cukup, nggak sesuai rekomendasi ini, paling tidak dia merasakan bagaimana manisnya pupuk MOP. Jadi jangan teman-teman mentang-mentang masih belum menghasilkan terus hajar urea aja. Yang penting daunnya hijau, seger gitu. Satu lagi ya buat teman-teman, tidak ada satu pupuk pun yang bisa cukup untuk membesarkan batang, yang cukup untuk menyempurnakan pertumbuhan daun, dan juga tidak ada satu pupuk pun yang bisa membuat buah banyak. Itu perlu diingat teman-teman. Jadi buah yang bagus itu ditentukan dari cukup atau tidaknya kebutuhan dari unsur hara ini. Jadi kita nggak bisa berpedoman urea bikin daunnya hijau terus kita urea terus, sementara MOP untuk besarin buah MOP terus, itu yang nggak bisa, karena MOP juga ada yang ke daun, urea juga ada yang ke buah. Demikian juga dengan fosfor, ada yang ke akar, ada yang ke batang, ada juga yang ke buah, dan ada juga yang ke daun. Begitu. Saling melengkapi. Jadi pupuk itu saling melengkapi. Saat ada satu kekurangan, maka di situ tidak ada kesempurnaan. Masuk. Oke ya, teman-teman. Semoga hari ini teman-teman tambah jos. Semoga kebunnya tambah mantap, Bentar, Mas. tambah subur, panennya tambah banyak. Mungkin dari teman-teman juga ada pertanyaan. Maksud dari TBM itu apa, Mas? TBM itu tanaman belum menghasilkan. Oke ya. Saya kira itu dulu. Ini HP-nya ada panggilan masuk. Buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.